surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini mohon dijelaskan, Ustaz. Kamu baca artinya aja cukup jelas itu. Ya. Coba dibaca itu. Halaman 3 itu yang pertama. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya, kan? Ayat ini Allah menjelaskan kalau mau memberikan sesuatu, menafkahkan hartanya, memberikan kepada seseorang dan sebagainya ya, mensedekahkan, itu diperintahkan oleh Allah yang baik-baik. Maka disanakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau kebaikan ya, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi menafkahkan harta itu yang dicintai, yang dirinya masih cinta, masih senang. Adalah yang kamu tanyakan halaman 2 tadi, Allah mengingatkan, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Maksudnya, rezeki yang diberikan oleh Allah ya, dari bumi itu hasilnya rezeki maksudnya. Jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Jadi untuk menafkahkan harta, memberikan kepada orang lain itu dipilihkan yang buruk-buruk. Pilihkan yang buruk-buruk. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Tahu memicingkan mata maksudnya gimana? Untuk mengambil nggak mau, deloknya wegah gitu loh. Barang itu matanya melihat saja tidak suka. Ya. Nah itu kalau memberikan seseorang dipilihkan yang matanya sendiri melihat dah nggak suka. Pilih ke sing elek-elek. Dan saya ngunduh pelem apa ngunduh telo apa itu. Nah, ketune tanggane digolek ke sing boleng-boleng gitu. Aja sing gede-gede gitu. Nah, golek sing boleng-boleng. Nanti memberi kepada tengah ya gitu. Misalnya kita ada bakti sosial. Kumpulkan pakaian pantas gitu sing kira-kira awake dhewe ora seneng. Ya, dirinya sendiri nganggo wis wegah ora seneng. Pilih sing elek-elek itu. Nah, itu yang begitu itu tidak sampai. Walaupun kamu mengeluarkan tapi kata Allah lan tanalul birra. Tidak sampai dinilai berbuat kebaikan. Karena kamu sendiri enggak suka, berikan orang lain. Ya. Nah, maka yang dikatakan
Kebaikan itu kalau kamu memberikan sesuatu yang kamu cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dari apa-apa yang kamu sendiri masih menyukai. Ya, kalau kamu nggak suka, kamu berikan orang lain ya wajar, wong wis ora seneng. Nek cara Jawane timbang diguak wekno wong kono. Timbang diguak, gen diguangke wong kono. Nah itu walaupun tampaknya memberi, itu tidak termasuk suatu kebaikan. Karena matamu sendiri melihat saja dah tidak suka. Memicingkan mata itu tanda tidak suka. Itu. Maka kalau kamu memberikan orang yang kamu sendiri masih suka, kamu berikan pada orang yang lain. Umumnya memberikan, saya serah senang tuh. Ya, makanan-makanan itu yang ngono. Kadang-kala nek kira-kira pangan ku rantek no kena tanggane kono timbang di gua. Jadi timbang di gua itu. Kalau orang yang beriman memberikan sesuatu yang saya sendiri masih suka, itu baru dikatakan kebaikan. Memberikan sesuatu yang kamu tidak suka tidak dikatakan suatu kebaikan walaupun kamu memberi. Tidak dikatakan kebaikan. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah itu Maha Kaya. Kalau kamu memberi sesuatu, yang memberikan rezeki, memberikan harta kepadamu itu dari Allah. Allah memerintahkan kalau memberikan sesuatu kepada orang lain yang kamu masih sukai. Jangan kamu pilihkan yang buruk-buruk. Sedang kamu sendiri sudah tidak suka mengambilnya. Melihat saja sudah tidak suka. Tapi kamu berikan pada orang lain. Ya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, menyuruh kamu berbuat kejahatan, hanya kikir. Allah menjanjikan kamu ampunan daripadanya dan karunia-Nya. Dia akan memberikan sesuatu yang mesti suka itu, setan membisi asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'muruna bil fahsya. Ya. Di situ terang wa ya'murukum bil fahsya. Di asyaitonu ya'idukumul faqra. Setiap orang akan menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu setan datang membisik-bisikkan. Faqra, kefakiran, artinya membisikkan kamu nanti tidak cukup. Kalau kamu infakkan untuk jalan Allah, kamu ikut ini, kamu nanti kebutuhanmu tidak cukup loh. Tidak cukup. Kan kebutuhanmu masih banyak, apalagi ini mau ya, anakmu mau ujian, terus kalau ujian mau masuk sekolah perguruan tinggi atau masuk sekolah baru, ya itu uang tok. Kalau kamu melu infak urun TV barang itu loh, rasa urun ya, kamu nanti kebutuhanmu nggak cukup. Nah itu setan, pinter kalau akan berbuat baik, dibisik-bisikkan, dibayangi kefakiran, merasa tidak cukup. Tapi kalau mau berbuat jahat, dihasung oleh setan. Dihasung. Sudah saya katakan kan, orang mau berangkat judi kok bayangke kalah, orang itu mangkat. Nah judi bayangannya gimana? Menang. Ya, menang kemarin udah kalah 1 juta. Iki harus mangkat nih ora kok. Wong kok nek kalah nih 1 juta. Enggak. Hari ini saya akan menebus kekalahan kemarin. Kemarin saya kalah 1 juta. Nanti menang 10 juta, sudah 9 juta keuntungan. Mangkat lagi. Nah, setan bisikan itu. Kemarin saya adol sapi, adol sawah, barang itu, kalah judi. Burung kapok. Nanti kalau berangkat lagi, tebus kekalahan kemarin. Ya, sampai rumah, nanti istri saya masih tidur, bangunkan. Anak-anak kandani, ayo. Yang dealer tak tukokke sepeda motor satu-satu. Ibunya tak tukokke gelang bedene sak rantai sepur. Itu bayangannya menang akeh banget gitu. Nah, itu rene wong arep judi kok bayangke kalah ora iso mangkat. Itulah setan kalau berbuat jahat dihasung. Berbuat jahat itu supaya sungguh-sungguh. Jadi jangan berbuat jahat setengah-setengah. Tapi kalau mau berbuat baik, setannya juga datang. Datang bukan mendorong untuk kebaikan, tapi menakut-nakuti kefakiran.
Itulah jeleknya. Maka Allah sudah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi setan itu musuhmu yang nyata. Jangan sampai berkompromi dengan setan. Kalau berkompromi dengan setan, ya masih terjebak dengan perbuatan setan. Siapa akan berbuat kebaikan tentu gak jadi. Karena dibayang-bayangi kefakiran. Fakirnya artinya kebutuhanmu tidak cukup. Tadinya nggak mikir apa-apa, harus ngetoke duit masuk ke kota infak tuh kebutuhannya ketok kabeh. Wah, yo nggo ngene. Dadi ketok kabeh terus arep dimasukkan wis klebu separuh dudut neh, beras itu. Nah itu nanti mesti akan wah ya sudah lain waktu aja nanti kalau sudah turah itu. Tapi kalau mau berbuat maksiat didorong, dah jangan setengah-setengah. Nah, coba dibaca surat Al-Hijr. Atau surat Maryam dulu ayat 83, surat nomor 19. Surat Maryam nomor surat 19 ayat 83. Alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Nah, ya kan? Jadi Allah itu mengirim ada orang-orang kafir itu berbuat maksiat itu dengan sungguh-sungguh. Nah, buat maksiat kok setengah-setengah, malah akhirnya kecekel. Tidak jadi, sungguh-sungguh. Jadi kalau mau nyolong aja cilik-cilikan, sisa yang gede. Nah, korupsi ya gitu, yang gede sisa, dong kecekel ya podo aja. Malah kalau korupsinya besar nanti hukumannya penak. Hukumannya nanti ya di ruangan yang luas, mungkin di situ pakai AC, pakai TV. Ini menyolong pitik malah belah turu meneng di kamar omjoan gitu, udah. Lain yang kepenake belas, mulai nyolongi sing akeh 1 miliar, 2 miliar gitu. Lah nek ra ngerti dalane duit gede teko sing wis ngerti-ngerti kuwi. Jadi jangan setengah-setengah, ini setan. Ini Allah yang mengatakan. Jadi setan itu menghasung manusia untuk berbuat jahat itu sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Hebatnya, mula ora eneng wong buat maksiat kok gampang sembuh. Wong main ini nganti apa-apa entek kapok itu enggak. Nah nanti nek ketemu Al-Quran, diobati dengan Al-Quran, baru dia sadar. Sembuh, maka Quran itu obat penyakit hati. Ya, termasuk mencintai maksiat, gembira, itu penyakit, hatimu berpenyakit. Maka diobati dengan Quran. Nah, Quran itu penyembuh penyakit hati. Ya, ya apalagi? Sudah tadi surat Al-Hijr 39 dibaca sekali. Surat Al-Hijr nomor surat 15 ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Ya kan? Jadi sebetulnya perbuatan itu buruk, perbuatan itu jahat, tapi oleh setan mata hatinya dibalik memandang baik perbuatannya yang buruk. Maka kita mohon pada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mohon pada Allah, ya Allah, ketika aku melihat sesuatu kebaikan itu tampak baik, beri kekuatan untuk mengamalkan, menjalankan yang baik tadi. Dan tunjukkanlah ya Allah, aku melihat yang batil itu tampak batil. Beri kekuatan untuk menjauhi yang batil itu. Jadi jangan sampai malah terbalik, yarul haqqo batila wa yarul batila haqqo.
Melihat yang batil malah tampak hak, melihat yang hak tampak batil. Nah, setan ini menjadikan manusia melihat sesuatu kebatilan tampak baik. Tampak baik. Nah, itu maka sungguh-sungguh untuk berbuat, dia tidak merasa kalau itu berbuat jelek, itu berbuat baik. Suruh berhenti ya sulit dong, ya berbuat baik kan suruh berhenti. Nah, ini maka harus dimusuhi setan itu. Kapan saja jangan pernah kompromi dengan setan. Ya, apalagi Brosur di halaman 11, hadis yang kedua. An Ibnu Abbasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qai'ihi, rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang-orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah lalu menelan kembali muntahannya. Dari hadis ini ada 3 pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang menghibahkan material-material untuk pembangunan masjid, kemudian dia minta dikembalikan atau ditarik kembali hibah tersebut karena tidak menang pemilu? Apakah seperti anjing yang muntah lalu menelan kembali muntahannya? Mohon pendapat Al-Ustaz dan nasihatnya agar menjadi pelajaran bagi kita semuanya, agar ketika bersedekah dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah. Yang kedua, lalu bagaimana dengan fenomena para caleg-caleg yang gagal lolos lalu menarik kembali bantuan dari masyarakat dari pembangunan masjid? Yang ketiga, apakah dengan kejadian di atas, yakni caleg yang menjadi stres, caleg yang menarik kembali bantuannya, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu dengan kejadian itu kita bisa tahu bahwa mana caleg-caleg yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mana caleg-caleg yang hanya mengejar kedudukan sehingga mereka menjadi depresi karena tidak terpilih. Wis kowe dhewe wis ngerti tak tekon aku. Ada lagi yang membagikan kompor katanya daerah. Saya cuma lihat TV. Bareng ora dadi kompore jikuki meneh. Ya kan? Maka kalau minta dukungan semacam itu, wes aja mbok dukung. Itu mesti orang ngrekes dan ora arep mikir negara. Mung kuwi golek gawean. Jadi caleg itu tujuannya cari pekerjaan. Ora kok aku tak mikir negara ndandani ben dadi apik, ndak, golek pekerjaan. Kalau dia berani keluarkan uang. Ya toh? Berani keluarkan uang. Lah ternyata setelah dikeluarkan uang apalagi untuk bangun masjid, coba bayangkan. Wis dukoke material semen, boto, jikuki kabeh. Nah, itu orang itu mau sengsara gitu itu. Dan untuk masjid itu, kalau kamu bangun untuk masjid itu, sing ngepek ganjarannya siapa tuh? Kamu yang memberi tadi kalau mengikhlas, nih gak ada yang tujuanmu ya tidak ikhlas, ya percuma. Ada enggak di antara saudara yang nyalek terus arep edan kuwi? Itu semacam bedak tahun dong. Enggak pilihan, enggak 5 tahun. Akhirnya Yusuf caleg-caleg ini rumah sakit jiwa tambah kamar. Itu kan berarti harus dijagani. Ini mesti anak wong edan ini. Kenapa begitu? Karena terlanjur mengeluarkan uang banyak, akhirnya tidak dipilih. Maka dalam Islam itu Nabi sampai sumpah, wallahi saya tidak akan memberikan jabatan dan kedudukan kepada siapapun yang sangat ingin atau ambisi atau yang menginginkan kedudukan itu. Maka di NTA tegaskan, kalau kamu minta dukungan, mau nyalek apa nyalon bupati apa kamu memberi sesuatu, tidak akan diterima. Tidak akan diterima.
Maka ndak ada kok njaluk neng entean terus jaluki meneh ora enek sing dikei kok. Dikei ya ndak mau kok ya. Kalau memang kamu mau beri uang saya terima. Ini syaratnya suruh milih kamu tidak sudi. Namanya kamu menyuap saya. Sedang Allah, Nabi mengatakan ar-rosi wal murtasi finnar. Yang menyuap maupun yang disuap masuk neraka. Nyata salah. Kemudian banyak kecurangan-kecurangan juga. Yang ngobrol duit itu istilahnya macam-macam. Ada serangan fajar, ada serangan subuh. Malah saya kira ada serangan duha kok. Terang-terangan gitu, rasa repet-repet, terang-terangan, wis padang-padang gitu. Nah, andai kata kamu menjadi wakil rakyat karena banyak membayari orang-orang, oh menunjukkan kamu itu bodoh, tidak percaya, dirimu sendiri nggak percaya. Kalau kamu nanti duduk di sana bukan karena kamu pandai, ya, jadi kamu bodoh ning pinter bayar ke duitnya terus dipilih. Bahwa umumnya orang Jawa ini kena jasa, no, pekewoh, ya dah. Maka Nabi kita mengatakan, jangan memilih seseorang memberikan suatu jabatan atau kedudukan karena family, ada hubungan kekeluargaan, atau karena satu golongan, atau karena satu partai. Sedangkan ada orang lain yang lebih mampu, lebih diridhai oleh Allah karena kemampuannya. Tetapi enggak ada hubungan famili dengan kamu, enggak ada hubungan golongan dengan kamu, enggak ada hubungan partai dengan kamu, dia golongan lain, partai lain, tapi lebih mampu dia. Untuk memegang amanat, mendapati suatu kedudukan itu dia lebih mampu, lebih cakap. Tidak kamu pilih karena bukan golongannya, bukan partainya, bukan familinya. Kalau kamu memilih yang itu karena partai, karena golongan, karena famili, kata Nabi, kamu telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati seluruh orang mukmin semuanya. Nah, itu kan. Maka milih itu jangan ini dulurku kok, bukan. Karena Nabi mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Kalau kamu menyerahkan sesuatu urusan, apalagi urusan negara ya, orang yang bukan ahlinya kamu serai, tunggu aja kiamatnya. Ya, urusan negara itu urusan besar. Kok serah ke wong ora dudu ahline ya, udah. Tentu kamu tunggu kehancurannya. Maka jabatan, kedudukan itu diberikan orang yang pantas punya keahlian di bidang itu. Ya, punya keahlian. Kalau Nabi mengatakan kalau suatu urusan dipegang orang yang bukan ahlinya, tunggu kiamatnya. Pantadrisa. Nah ini. Jadi perkara dia mau ambil lagi ya sudah. Mungkin wis janji konek dadi, ya nek nganti aku ora dadi tak jaluk bali, mungkin gitu. Sebetulnya itu ya orang kurang berpikir sehat. Kalau kamu cuma bantu di masjid ini, saya bantu gedung ini wadane lah. Masjid paling cilik, mesti kalah gede karo gedung iki. Ya ta? Terus jaluk kon milih, kon dadekke bupati, apa wali kota, apa apalah. Ora dadi terus bantu jiku nek. Lah umpama cuma didukung orang yang ada di dalam gedung itu apa yang jamin. Ya ta? Didukung orang yang bangun masjid itu apa yang menjamin berapa orang? Misalnya kamu kepengen jadi wali kota, paling orang kan didukung sak penduduk kota semua, orang mau penduduk sing manggon ning majelis iki. Tidak hanya orang yang manggon di masjid itu, ya, semua harus mendukung. Lah kok yang kamu ambil di situ bangun di masjid, pakai masjid barang-barangnya buat siku ineh itu kan. Nah, maka ya, dalam Quran mengatakan wala tamnum tastaksir. Jangan kamu memberikan sesuatu dengan harapan untuk mendapat yang lebih banyak. Memberi yang ikhlas saja. Kalau tidak ikhlas jangan diberi. Sudah. Kalau menurut hadis tadi jelas. Kalau memberikan sesuatu tarik kembali pada karo
anjing, segawon. Ngerti segawon? Segawon muntah dipangan meneh untahane. Kita kan ndake asu engko ndarani miso. Padahal sing bener ya asu ya toh. Padha karo asu muntah dipangan meneh muntahane asu kuwi. Nah wong nek muntah mangane reneng nek asu malah gelem. Nah itu perumpamaan yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang memberikan sesuatu sudah diberikan ditarik kembali padha karo asu muntah didilati meneh. Paham? Lah kalau orang yang telek-telek ngono mau wis pikiran dhewe. Aku ora ngene kok ndarani unek-unekke dheweke. Aku ya ora ta entuk kaya ngono kuwi kok. Mula kamu juga kalau ada orang yang begitu jangan mau ya. Jangan sampai kamu mau menerima hal-hal yang semacam itu. Apalagi? Apa maksud dari menarik kembali sedekahnya? Apabila ingin sedekah, kemudian orang yang akan diberi itu tidak ditemui, maka tidak jadi bersedekah. Apakah itu termasuk menarik kembali sedekahnya, Ustaz? Oh, tidak menarik, orang ketemu berarti harus diwenehke. Kamu memberi saya, orang ketemu berarti kan belum diberikan saya. Ya. Ya tidak no. Wong belum ketemu, belum diberikan ya tidak menarik, mong ora sida itu aja. Sebenarnya saya mau sedekah, cari orangnya enggak ketemu ya sudah enggak jadi. Apalagi dulu kala saya mewakafkan tanah untuk menghajikan orang tua saya yang sudah meninggal. Bagaimana kalau saya tarik kembali? Apakah saya termasuk kategori orang yang disebutkan? Dahulu kala saya mewakafkan tanah untuk menghajikan orang tua saya yang sudah meninggal. Bagaimana kalau saya tarik kembali, apakah saya termasuk kategori orang yang disebutkan dalam hadis tersebut? Narik piye? Udah dulu kala. Ya, dulu kala wakafkan tanah untuk menghajikan ayahnya sudah meninggal. Padahal tanah itu sudah dijual mungkin sudah untuk menghajikan. Lha mau narik piye? Narik piye kalau udah dulu kala berapa tahun yang lalu atau sekarang tanah itu sudah dijual untuk naikkan haji bapak yang sudah mati tadi. Itu kamu akan tidak jadi ling narik piye wong tanah wis ra eneng. Ya, apalagi? Sebetulnya yang ingin dimasukkan ke kotak infak 10.000, namun keliru ratusan ribu. Lalu diambil lagi lewat pengurusnya dan diganti dengan 10.000. Pertanyaan, kejadian yang seperti itu apakah terkena hadis tersebut? Tidak wong, ngarepke 10.000 kok. Ya, lah keturahan 90.000 toh. Ya ta? Nah, keturahan untuk infak itu rugi. Ya kan? Nek keturahan gue judi untung. Jane wis jatah kok omah wis menang apa kalah 100.000 entek. Nek nganti 100.000 entek ya wis, 100.000 kok. Ya. Entek urung menang, ya aneh nganti habis berapa? Nah, lebih dari 100. Nah, kamu enggak rugi. Memang setan itu pinter. Padahal Allah sudah katakan kalau kamu infak lebih, faman tatawa khairon fahuwa khairul lahu. Kalau kamu memberikan sesuatu lebih, kebaikannya tidak hilang, kebaikannya kembali pada dirimu sendiri. Dan janji Allah, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Ternyata kamu sebetulnya infak 100.000 itu ya bisa ternyata. Ya. Nah, kok 10 wae. Nah, maka itulah akhirnya tidak jadi. Nah, karena tidak jadi, ya sudah. Ngomong karo panitia, jaja malah nyemploke 100.000, ya, jane
anggapanmu jane padahal sing mbok cemplungi jane padha abange ning 10.000. Njaluk ijol berarti kan malah bati kowe. Tapi kalau yang mengerti ikhlas sudah tidak masalah itu. Kadang orang kurang yakin kepada janji-janji Allah. Tapi kamu tidak termasuk menarik kembali, tidak. Wong, memang yang kamu masukkan itu maunya 10 kok, kleru 100. Wah, deg-degane goleki panitia, nek panitiane wah kuncine ketrisut nek ora iso turu wae. Tak leboke lah, masuk minggu guys lali. Apalagi? Saya seorang ibu, punya anak remaja putri. Ketika saya ajak berangkat mengaji di cabang, tidak mau. Saya sering mengungkit pemberian saya kepada anak saya tersebut. Seperti, kamu minta pulsa baru saja tak kasih. Minta apa-apa tak kasih. Diajak mengaji cuma 2 jam saja tidak mau. Apa yang semacam itu juga tidak dibenarkan, Ustaz? Diarahkan, ya mulai ada diarahkan. Cah sekolah SD, SMP mbok kai pulsae nggo apa? Ya, Ibu tahu kan? Banyak orang anak-anak ibu ini, perempuan-perempuan ya jadi celaka karena apa? HP. Ya, HP itu tidak perlu anak SMA barang gua apa tuh HP? Apa meneh anak SD? Nah, akhirnya jane waktune sekolah prei dikencane karo kancane, pamit karo ibunya mau sekolah. Ini ada les bersama. Weh, lah kok ngerti-ngerti meteng. Nah, itu siapa yang rugi gitu itu? Oh ya, selamat datang ini Pak Menteri. Udah kenal sama beliau ini? Nah, udah. Pak Menteri BUMN, yang satu lagi Pak Ide Jakarya, staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Yo, selamat datang Bapak, silakan duduk dulu. Selamat datang Pak Menteri, Pak Ide Jakarya, besar rombongan. Datang pada akad pagi ini. Mudah-mudahan datangan beliau bermanfaat yang besar. Ya, masih kita teruskan sedikit lagi sebelum beliau memberikan tausiah-tausiah pada kita. Apalagi? Bagaimana kalau seorang pedagang makanan tidak habis, lalu dibagikan kepada orang lain atau tetangga, apa termasuk sedekah atau dibuang saja? Sebagai penjual sate, kalau tidak habis saya bagikan tetangga, boleh apa tidak, Ustaz? Boleh, baik itu. Ya. Tidak habis, bagikan tangga bagus. Nah, kalau begitu tetangganya tidak mau beli makananmu, dungane muga-muga rantek terus. Ya gitu lah. Sebab nanti kalau habis, wah rentuk bagian nih. Kemudian hari ini nanti dagangannya tidak habis lagi, ya dibagikan lagi udah kita. Bagus itu. Nah, dibuang kan mubadir. Ya. Nah, dibuang kan mubadir, diberikan. Kok tidak dimakan sendiri? Nah, saya makan sendiri ya enggak habis, ini mau banyak kok itu. Nah, dibagi-bagikan tetangga baik itu. Apalagi? Halaman 7 yang di atas, hadis yang di atas. An Nabi Hurairah taqala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah ayyus sadaqati a'dhamu faqala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun taksal faqra wa ta'mulul ghina wala tuhmil hatta idza balagatil khulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza ala wa qad kana li fulanin rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu bersedekah sedang kamu masih dalam keadaan sehat dan masih menginginkannya.
kamu khawatir melarat dan ingin kaya, maka janganlah menunda-nunda sehingga nyawa sudah hampir sampai di tenggorokan, baru kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Ketahuilah bahwa saat itu harta tersebut sudah menjadi milik si fulan. Hadis ini mohon dijelaskan. Jadi sedekah yang paling besar pahalanya itu kamu mengeluarkan sedekah sedang kamu masih dalam keadaan segar bugar, masih sehat. Dan kamu masih kepingin menjadi orang kaya. Ya, menginginkan harta itu dan masih khawatir kalau kamu melarat. Dikala kamu masih kepingin harta, kamu masih kepingin menjadi orang kaya, dikala kamu masih dalam keadaan sehat walafiat, saat itu kamu bersedekah, itu pahalanya paling besar. Ya. Tapi kalau kamu sedekah nyawanya udah ditenggerokan, ambekane wis ngerok-ngerok, wis tekan ora itu loh. Istrinya tahu kalau sebentar lagi saya akan mati. Nah, supaya dapat pahala, wis iki sing omah kono kayak iki sawah kono iki disedekahke iki nggo masjid, ini tabungan ning deposito nggo ini nggo majelis. Ah, kuwi ra nek ganjaran. Yang wis arep mati. Sebab apa? Kalau kamu tidak mengamalkan seperti itu, kamu sendiri tidak memikirkan umpama tidak saya berikan ini, toh saya sudah tidak bisa menggunakan. Nah, timbang aku reso gunake tak sedekah nih. Makanya itu sekian, untuk fulan sekian. Padahal kalau kamu sudah begitu itu memang harta yang kamu tinggalkan menjadi harta warisan. Warisan tadi sudah milik ahli waris. Kalau sudah akan mati itu milik ahli waris. Jangan kamu membagi-bagikan harta ahli warismu. Tapi kalau kamu masih sehat, masih segar bugar, masih bisa berusaha bekerja, masih senang kaya, takut miskin, lah kamu bersedekah, itu memang harta milikmu. Tapi kalau kamu sudah mendekati mati itu sudah menjadi haknya ahli waris. Jangan kamu bagi-bagikan, dan tidak bisa. Maka kalau mau bersedekah mumpung saya sehat begini ini. Ya. Itulah nasihat Nabi. Jangan sampai kita karena sudah tidak akan dapat menggunakan tatak dum-dum nenge gokono. Wis, enggak usah kamu itu nanti milik ahli warisnya kok kamu bagi-bagikan gimana? Iya. Nek wis sehat, masukkan kotak jane 10.000 kleru 100 we. Kleru golek juru kunci yang megang kotak itu, wah anu katut. Sebetulnya saya 10 yang masuk kok 100. Njaluk jujul lah. Ini sesuk saya kira-kira sahar mati tambahi. Saya serah nganggo kok gitu lah. Nah, enggak bisa gitu. Apalagi masih di halaman 7 hadis yang di bawahnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu imamun adlun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh wa rajulun zakarallaha khaliyan fa fazat ainahu rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 7 golongan yang Allah Ta'ala akan menaungi mereka di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu 1. Imam yang adil, 2. Pemuda yang giat dalam beribadah kepada Allah, 3. Orang lelaki yang hatinya bergantung pada masjid, 4. 2 orang yang saling mengasihi karena Allah,
Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. 5. Orang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan, kaya, lagi cantik molek, tetapi dia tidak mau dan mengatakan, aku takut kepada Allah. 6. Orang yang bersedekah dengan suatu sedekah dan ia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan 7. Orang yang mengingat Allah di waktu sunyi sehingga mengalirlah air mata dari kedua matanya. Yang mohon penjelasan yakni nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Nomor 3 yaitu orang laki-laki yang hatinya bergantung pada masjid. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mengasihi karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian yang keenam, orang yang bersedekah dengan suatu sedekah dan ia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Mohon dijelaskan. Jadi orang laki-laki yang hatinya bergantung pada masjid, itu maksudnya orang laki-laki yang menjaga sholatnya 5 waktu. Sampai bergantung hatinya di masjid itu, seolah-olah hatinya itu nantol di masjid. Ya, mengapa orang laki-laki, kok tidak orang perempuan? Karena Nabi mengatakan masalah sholat ya, sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di mana? Di masjid, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat wajib bagi laki-laki itu yang paling baik di masjid. Kalau sholat sunnah di rumah. Nah, orang laki-laki itu selalu hatinya tergantung di masjid. Makmurkan masjid, dia gandrung kepada masjid. Jadi seolah-olah hatinya itu teringat masjid terus. Teringat pendekatan diri kepada Allah. Ibadahnya terjaga. Sholatnya selalu di masjid. Nah, itu betul. Sekarang kan banyak kan orang rumahnya dekat masjid, kalau sholat gak pernah ke masjid. Adzan subuh, krungu adzan hayya 'alas shalah, malah tidur lagi. Wes kotko mati sholah, aku tundang gregat malah tidur. Walaupun nanti akhirnya ya subuh, tapi gak ke masjid. Padahal Nabi dalam mendidik supaya sholat laki-laki di masjid itu sampai mengatakan, kalau kamu mendengar suara adzan tidak datang ke masjid, bakar rumahnya. Jadi seolah-olah wajib ditekan sampai kalau dengar adzan kok tidak datang ke masjid, bakaran rumahnya. Zaman Nabi begitu. Maka yang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid itu maksudnya sholatnya terjaga. Dan ketergantungan masjid itu Baitullah, rumah Allah, kepada Allah sangat dekat. Maka tergantung di masjid itu, kedekatan pada Allah. Kalau orang dekat pada Allah tentu akan jauh dari perbuatan maksiat, tentu akan rajin berbuat yang bermanfaat. Dan yang keempat, saling mengasihi, 2 orang ya bertemu karena Allah, pisah karena Allah. Artinya orang itu bertemu, berkumpul karena memang pertemuannya, perkumpulannya itu diridhai oleh Allah, dibetulkan, dibenarkan oleh Allah. Kalau terpaksa berpisah, ya karena Allah. Karena Allah. Karena Allah tidak meridhai saya untuk meneruskan berkumpul dengan mereka. Nah, itu. Ya kalau orang baik dengan orang jelek itu bagaimanapun juga ketemu nggak akan bisa.